Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue mau buat form input sederhana gitu, yang dari tabel seperti ini, lalu gue buat ke, nah model kayak gini, gitu. Mau tahu gimana caranya? Teman-teman tonton sampai habis, gampang kok, nggak susah gitu. Langsung aja yang pertama, jadi dari sini ke sini ya. Nah, jadi ini gue hapus dulu, oke. Nah, ini gua hapus biar teman-teman nanti tahu step by stepnya seperti apa. Kalau yang ini nggak gua hapus deh ya, karena diketik-ketik lagi lah, ntar gua kasih tahu aja. Ini gampang kok kalau ini. Nah, karena tadi tabel yang tadi ini teman-teman buat format tabel dulu. Ini gua hilangkan dulu ya format tabelnya ya. Jadi istilahnya dia itu hanya berbentuk tabel biasa gitu. Nah, yang pertama, teman-teman buat si tabel ini dia jadi fungsi format as table gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini aja ya udah, langsung aja. Klik di salah satu dimanapun ini, klik tanggal, lalu teman-teman lari ke sini nih, ke home, lalu cari format as table gitu. Nah, di sini ada terserah teman-teman lebih suka yang mana, lebih warna cocok lah, tergantung teman-teman gitu. Gue cuma pilih salah satu yang ini deh. Nah, di sini akan muncul where is the data for your table gitu. Di sini kan kalau teman-teman nggak ada klik gitu checklist, teman-teman checklist saja. Nah, checklist lalu oke. Nah, ini sudah berubah menjadi fungsi table gitu. Jadi data yang teman-teman masuk dia akan langsung masuk ke sini nih dia. Otomatis. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika si kolom ini formatnya number atau date gitu ya, dia akan terus ngikutin sampai bawah terus gitu. Lalu yang kedua, teman-teman setelah ini jadi, nah teman-teman lari ke file. Nah, maksud gue nanti gue akan muncul kayak gini nih. Nah, nah ini teman-teman ini kan muncul kayak gini. Coba ya, gua klik ya new, oke. Nah, gua klik sembarang aja deh gitu ya. Nah, new. Nah, dia akan munculkan di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman misalkan mau fungsi yang ini, fitur kayak gini, teman-teman ke file dulu, lalu lari ke option. Nah, terus di sini cari yang namanya customize ribbon. Soalnya agak belepotan ya. Terus cari ke popular comment-nya diganti ke all comments gitu. Nah, cari di situ yang namanya form. F ya. Bukan from tapi form, yaitu mana dia? Nah, ini nih kayak gini. Teman-teman cari lalu di sini add. Nah, ini karena gua ini udah ada, dan nanti dia ketika add dia akan muncul di sini lalu oke gitu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman nih, tombolnya fungsinya. Nah, klik di salah satu tombol ini, gitu. Terus ini klik. Nah, ini kan dia ke bawah ya, daripada teman-teman ngetiknya dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini kan kalian teman-teman tinggal input, tinggal tap ke bawah. Nah, karena sebelumnya udah gue buat tanggal 7, 8, 9, 10, sekarang gue mau buat tanggal 11. Oke, 11 Juni. Oh, sorry, ini kita delete dulu. Nah, 8, 9, 10, gue buat yang 11 Juni, klik new. 11 Juni 2025, itu notanya, ini nota ya, gue sih asal aja sih, maksudnya 090725 itu maksudnya tanggal, sorry, 11.07.25 itu maksudnya ya nota di tanggal 11 bulan bulan 7 ya, Juni ya. Eh, oh Juli, sorry Juli. Ya karena ini jatuh Juni udah Juni aja lah. Ini gampang lah bisa dirubah sesuai teman-teman aja. Yang penting fungsi intinya sama. 11.07.25.001. Lalu tinggal tab dia ke bawah nama barangnya apa ya? Gue pengen le mineral ya. Le mineral. Oke.
Di sini ada kategori sebelumnya food atau non food. Berarti kan ya food termasuk dengan minuman lah. Kita masukin food. Sorry. Sorry karena keyboard gua agak error, gua jadi pakai keyboard on screen kadang-kadang ya. Yang penting dia fungsinya sama deh teman-teman ya, tuh kelihatan kok ada. Lalu di sini subkategorinya apa? Minuman. Ini ibaratnya penjualan di hari itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada yang beli nih, gitu kan biasanya kalau warung-warung kelontong, warung Madura atau warung-warung biasa kan ya udah kasih-kasih aja gitu makanan yang bisa Mbak gue beli mie dong, ya udah mie kasih terus uangnya kasih udah gitu. Nah ini sih istilahnya buat pencatatan teman-teman aja gitu. Jadi teman-teman langsung aja input di si file ininya gitu. Biar lebih ke record nanti teman-teman bisa baca tuh, bisa analis gitu. Barang mana hari itu yang terjual banyak, terus kontribusi berapa persen, nanti kita lihat aja sampai selesai gitu. Terus jumlahnya misalnya 4 gitu. Harga jual itu ya berapa ya? Jual 2.500 mungkin ya. Lalu tipe bayar di sini ada kasbon, ada tunai ya, tunai lah. Gitu. Terus tinggal enter atau klik new. Nah, ini dia akan muncul di sini. Nah, kenapa si total bayar ini nggak ada kolomnya? Karena si total bayar ini sudah dikasih rumus teman-teman. Ini kita close dulu ya. Dia sudah dikasih rumus. Ya, kalau total bayar berarti kan jumlah dikali harga jual ya. Berarti form jual F21, kolom F, baris ke-21 dikali form jual di kolom G, baris ke-21. Hasilnya ya segini, kayak gitu. Nah, ini sudah jadi nanti teman-teman tinggal kalau mau input lagi ya tinggal new aja terus ketik sesuai yang ada di sini formnya, form yang teman-teman buat tapi secara fungsinya sama. Ini kita close. Nah, lalu untuk ini maksudnya apa? Target. Jadi ya namanya retail ya, namanya sales selalu ada target gitu. Walaupun toko sendiri misalkan, teman-teman punya toko sendiri nih, ini gua targetin nih sebulan ini 10 juta gitu. Target 10 juta misalnya. Nah, ini month to date. Month to date itu apa? Month to date itu penjualan teman-teman dari bulan yang itu. Misalkan bulan Juni ini gua mulai tanggal 8 ya. Berarti month to date-nya itu total keseluruhan dia jualan gitu. Nah, ini dapatnya 124. Lalu selisih ya, selisih pakai rumus istilahnya month to date dikurangi target gitu. Maksudnya misalkan revenue atau dikurangi target itu bisa. Beda-beda nama doang tapi fungsinya sama gitu. Lalu quantity terjual itu yang ini teman-teman nih. Barang apa aja, minuman apa aja dia terjual segitu kayak gitu. Nah, kalau ini simple teman-teman tahu pasti tinggal ngikutin aja ya. Rumusnya pakai sum gitu. Sum f.f kenapa? Sum f titik 2f kenapa f di sini? Karena nanti jumlah ya si quantity ya bakal di sini terus sampai F1000, F2000 gitu. Jadi nggak perlu ketik angka si kolomnya aja gitu. Tadi oke, sekarang kita buat namanya pivot table ya. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ini yang udah gue buat. Kita hapus. Nah, kalau teman-teman pengen ada grafiknya yang tadi awal gue kasih tahu gitu, teman-teman itu pakai yang namanya pivot table. Ini klik di salah satu tabelnya dimanapun, teman-teman lari ke menu insert. Nah, di sini muncul tuh ada pivot table ya, di sini nih paling kiri kalau di komputer gue. Tinggal klik. Nah, dia akan muncul create pivot table. Select a table or range. Ya, ini nggak apa-apa. Ini table atau range table 4 gitu maksudnya. Di sini ada table 4 ya, table 4 itu. Mau diganti nama nggak apa-apa, tapi gue sih nggak pernah ganti nama. Nah, ini lewat. Nah, teman-teman perhatiin ini new worksheet. Artinya worksheet yang baru gitu, nggak ada di dalam sininya. Jadi si pivot table-nya terpisah dari si sheet form jual. Ini tinggal diamin aja, lalu tinggal oke. Nah, dia akan keluar sheet baru. Nah, ini muncul di sini teman-teman nih, menu-menu si pivot ini. Teman-teman bisa pilih sesuai. Cuman kalau ada yang belum ngerti banget tentang pivot table, itu di akun gua di YouTube gua ada gua bahas dasar-dasar si pivot table, istilah pengenalan pivot table kayak gimana. Kalau ini langsung aja ya gitu maksudnya. Yang pertama karena gua pengen tahu grafik penjualan toko gua itu per harinya bagaimana. Jadi gue pengen tarik di sini tanggal ke rows, lalu di sini ada total bayar,
Lalu gua mau pivot lagi, lari lagi ke sini. Ini kita kasih nama aja deh ya, pivot. Kita kasih nama pivot di sini. Sorry, belum keganti nih. Teman-teman biar nggak bingung gitu. Ini kita ganti nama pivot. Lalu yang pertama gue pengen tahu grafik penjualannya naik atau turun gitu ya. Lalu yang kedua gue pengen tahu nih hmm, si makanan apa aja yang selama periode itu yang paling tinggi dan paling rendah gitu maksudnya. Baik lagi ke sini, klik dimanapun, yang penting di table ininya, lalu pilih insert, lalu pivot table. Nah, kalau tadi sebelumnya kan teman-teman new worksheet ya. Kalau new worksheet dia akan memunculkan sheet baru gitu. Karena tadi kita sebelumnya udah buat sheet yang pertama gitu. Nah, teman-teman ke existing worksheet aja. Existing worksheet nanti dia akan muncul di sini lokasi. Lokasinya teman-teman klik yang ini, yang pivot. Nah, teman-teman klik aja mau di sini boleh, di sini boleh. Tapi gue pilih di sini. Nah, dia akan pivot kolom A baris ke-10. Oke. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini karena gue pengen tahu nih mana yang paling tinggi penjualannya, mana yang paling rendah penjualannya. Jadi gue mau masukin yang namanya subkategori. Subkategori itu di rows, itu ya baris gitu ya. Lalu gue total bayarnya di values gitu. Oke, lalu yang ketiga gue pengen tahu nih seberapa besar persentase kontribusi dari si kategori yaitu food dan non food gitu. Jadi persentase dia untuk jualan gua nih dari tanggal 8 sampai tanggal 11 berapa persen gitu. Seafood berapa persen, non food berapa persen kayak gitu. Sama klik aja di sini sembarang. Yang penting dia di tabelnya insert lalu pivot table, lalu existing lagi, lalu klik pivot, lalu ya dimanapun boleh. Gue di sini, oke. Akan gua tarik karena gue tadi pengen cari kategori berapa persen, ya tinggal gua klik aja yang kategori, atau teman-teman boleh tarik ke sini tuh kategori, lalu total bayar gitu. Oke, karena gue pengen taunya kan si makanan, oh sorry ini bukan subkategori, kategori. Karena gue pengen tahu nih si food dan non food itu berapa persennya. Cuman di sini kan masih rupiah ya, bukan persentase. Nah, di kolom sini di pivot table fields-nya yang ini sum of total ya, sum of total bayar. Teman-teman klik yang ini tanda panah, lalu pilih value field setting kayak gitu. Nah, akan muncul kayak gini. Teman-teman pilih yang show values as gitu. Nah, lalu klik yang ini, pilih yang percent of grand total kayak gitu. Tinggal oke. Nah, di sini langsung kelihatan 67,74%. Nah, di sini kan nggak ada, belum ada tabelnya ya. Tadi kan gue pengen lihat teman-teman tuh kalau baca grafik tuh lebih enak, lebih gampang gitu daripada ngelihat yang kayak gini gitu. Pusing. Oke, yang pertama ini pivot table jadi. Nah, sekarang gue mau buat pivot chart gitu. Jadi langsung aja ke si insert sama sama ke insert kalau tadi pivot table. Nah, sekarang gue pengen buat pivot chart gitu. Tinggal klik di sini nih, ada di sini kan ada menu-menu. Nah, di sini pivot chart, lalu pivot chart. Nah, karena gue pengen tahu grafiknya naik atau turun ya, gue pilih yang line. Ini ya, tinggal oke. Oke, nah ini karena sini besar banget dan gue pikir wah terlalu rame, ini bisa dihilangin teman-teman. Ini klik di sini, klik kanan hide value, lalu klik kanan lagi sembunyikan. Nah, gue pengen ngilangin nih yang namanya si legend ini. Klik tanda panah ini, legendnya hilangin. Oke, tinggal dikecilin aja, tinggal diatur. Ini di copy. Si grafik ini kita copy ke form jual di sini ya. Nah, tinggal paste. Nah, ini udah pindah ke sini dia, jadi kita bisa lihat gitu. Gua akan tambahin lagi karena ada tanggal di sini. Nah, gue pengen masukin lagi yang namanya timeline gitu. Masuk lagi ke insert. Nah, di sebelah kanan ujung sini ada slicer dan timeline. Nah, gitu. Gue mau masukin timeline gitu karena ada tanggal di situ. Klik, klik ya timeline terus keluarnya tanggal, klik. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kita tarik, kita atur sesuai ya desain-desain teman-teman aja lah kayak gimana. Nah, di sini ada yang namanya all periods. Ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini bulan ya. Nah, diklik ada tahun, kuartal, bulan, hari gitu. Karena di sini gue cuma pakai contoh 4
tanggal aja gitu di satu bulan. Kalau teman-teman datanya dari tanggal 1 Januari sampai sekarang, berarti kan sudah full tuh, penuh ya segala macam ya. Nah, itu lebih enak lagi. Teman-teman bisa hitung kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa kayak gitu. Ini gue mau klik hari. Nah, ini di hari, sorry, Juni, mana Juni? Oke, Juni. Nah, ini dia. Juni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Lalu yang kedua, karena gue pengen tahu nih tadi di sini siapa yang paling tinggi gitu penjualannya. Sama insert, lalu report chart lagi. Lalu gue pengen pilih yang namanya ini bar. Ya, kayak bar kayak gini nih. Jadi siapa yang paling tinggi ya gitu. Oke, tinggal oke aja. Ya, sama ya kayak tadi gitu. Ini dihilangin aja biar nggak terlalu rame. Opsional sih itu, tergantung selera teman-teman ya. Kalau gue sih lebih seneng dihilangin gitu biar nggak rame aja. Oke, ini tinggal copy aja. Sorry, tinggal copy. Ya, tinggal di paste kayak tadi gitu. Oke, wah, sorry, kita Ctrl Z. Nah, oke. Kita pindahkan dulu, kita tarik biar enak, kita samain, kita sama ratakan. Kalau teman-teman pengen munculin value-nya gitu, kita buat dulu di sini viewportnya. Ini kan masih nggak ada titik koma ya. Teman-teman pergi ke format table, ini general number, ya ke sini lalu oke. Nah dia akan otomatis ada komanya gitu. Tuh kita klik. Nah kalau teman-teman pengen munculin gini ini cuman bar gini doang, tapi kita nggak tahu angkanya berapa. Ya tinggal di sini akan muncul tuh kayak gitu tanda panah. Tinggal tik data labels gitu. Nah, dia keluar gitu. Data labelsnya berapa di situ. Lalu yang ketiga untuk persentase kontribusi. Nah, dari food dan non-food sama kita klik di sini. Lalu kita pilih insert. Kalau namanya persentase itu biasanya kan yang pie ya bentuknya ya. Nah, yang kayak gini nih. Oke. Oke, ini kita hilangin. Mana dia? Hide. Nah, gitu. Nah, ini kan belum ada angka-angkanya ya. Teman-teman lari ke sini ke value tadi. Walaupun di situ sudah berubah, di sini belum. Teman-teman lari ke sini ke value tadi. Sum of total, grand total, value of buyer, oh, percent of total. Oke. Nah, di sini data label. Oke, show. Tinggal copy. Ini gua hapus aja lah biar itu. Oke. Ini ke sini. Tinggal di paste aja. Ini agak geser dikit deh ya. Nah, atau ini terlalu besar kali ya. Gue kecilin dulu biar. Yang penting sih intinya sih teman-teman tahu ya. Kalau masalah desain atau apa ya selera. Kalau kebetulan gue nggak jago desain. Ini kita ke sini. Oke. Sip. Nah, karena tadi yang selanjutnya, karena yang ini si timeline ini coba kita klik ya. Kita tanggal 7. Nah, tanggal 7 terus tanggal 8. Sorry, ini bulannya dulu. Kita bulan Juni ya. Kita ke hari. Dia tidak ada 8 sampai 10 nih. Nah, kok yang berubah dia doang nih si total doang sementara ada dua diagram atau dua grafik dia nggak berubah gitu. Berarti kan yang baru connect dari sini sini doang, yang ke sini doang nih connectnya. Nah, teman-teman tinggal ke sini larinya nih. Klik si timeline-nya, klik kanan sampai muncul ini, ketik report connection gitu. Akan muncul di sini grafik semua ini. Ini pivot table 40 yang ini gitu. Nah, 41. Nah, oke. Nah, dia akan berubah. Tuh, teman-teman tinggal pilih aja tanggal 10. Tuh, dia akan berubah kayak gitu. Nah, tuh. Berubah kan? Oke, terus misalkan teman-teman tanggal 12 nih ada jualan lagi nih. Oh, sorry ini tanggal 11-nya belum ada ya. Nah, ini kan tanggal 11 belum ada teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal di refresh gini aja. Tanggal 11 ada, langsung ke tanggal 11. Nah, itu ada. Nah, misalnya teman-teman tanggal 12 itu mau ada
ada jualan lagi biasa kan setiap hari kan buka gitu. Ya tinggal sama kayak biasa, tinggal klik ini yang form ini. Nah, kalau keluar muncul kayak gini, select a single cell in a range and try again. Berarti select di mana aja, di sini boleh, mana boleh gitu. Klik yang ini. Ini di delete dulu. Sorry, ini di new dulu. Tanggal 12 Juni. Buat baru aja gitu teman-teman. Lalu notanya ini gue buat masih manual ya. Dia nggak otomatis karena yang mau gue jelasin bukan ininya, gimana caranya grafiknya lebih enak dilihat kayak gitu. 0725 ya 001 boleh. Nama barangnya misalnya beras lagi deh, beras. Karena beras kan kebutuhan yang ya nasi gitu kan paling banyak dicari. Kategorinya food, ke keyboard lagi. Aduh, keyboard gue nih kacau. Lalu food itu masuknya ke makanan ya. Makanan. Ya jumlahnya misalkan hari itu anggaplah 10 liter gitu. Harga jualnya beras itu berapa sih? 12.000 kali ya seliternya. Oke, tipe bayarnya ya tunai lah boleh lah. Tinggal enter. Ini saya willingin dulu. Nanti teman-teman kelihatan di sini nih. Di sini lihat ya. Tinggal enter aja. Nah, dia akan muncul gitu. Nah, close. Nah, di sini kenapa kok nggak muncul nih si 12 ya? Ya karena teman-teman di sini nggak ngeklik sampai tanggal 12 gitu. Kalau teman-teman nggak kliknya sampai tanggal 12, nih, sorry, jangan lupa kita teman-teman kliknya bulan aja. Bulan Juni misalnya. Nah, dia nggak akan muncul tuh tanggal 12. Ini berarti teman-teman harus di refresh. Nah, itu muncul tanggal 12. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa baca langsung cepat gitu secara singkat. Jadi kenapa oh ternyata penjualan gua di tanggal 8 sampai tanggal 12 grafiknya naik nih. Wah, grafiknya naik keren nih. Apa nih yang buat gua naik nih grafiknya? Ternyata penjualan selama 5 hari itu didominasi sama makanan gitu dengan totalnya 194%. Sama kontribusi terbesar juga masih ada di makanan gitu. Nah, target gua 10 juta selama bulan itu tapi pendapatan masih di 244. Selisihnya masih ada 9.756.000 gitu. Gimana caranya? Berarti teman-teman ya entah itu jual kalau kelontong apa ya? Ya entah itu teman-teman harus promo lagi, entah itu teman-teman harus kasih jual yang mahal lagi apa segala macam kayak gitu. Eh itu aja sih. Cukup singkat dari gua tentang tutorial yang sederhana ini gitu ya. Ini siapa yang gua tahu ya gua kasih tahu. Teman-teman kalau misalkan ada cara lain ya boleh silakan kayak gitu. Oh, jangan lupa ini kenapa kayak gini? Ini gua freeze ya, tuh. Nah, caranya gimana cara nge-freeze-nya? Tuh. Ini dia ke insert sorry mana tadi ya? Freeze, freeze, freeze. Nah, ini gua unfreeze dulu ya. Nah, kalau gini kan enggak ya. Nah, ini gua freeze gitu biar enak aja. Jadi gitu. Tinggal ke teman-teman ke view, ke freeze panes. Lalu freeze panes ya. Nah, itu kayak gitu. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, nambah ilmu buat teman-teman, dan jangan lupa di follow, di like, di komen, di share boleh biar lebih luas manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.